Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini. Hari Senin tanggal 15 Juli 2024. Saudara, sudahkah di pagi yang cerah ini saudara kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita? Dan sudahkah kita memberi sapaan dan senyuman dengan sesama kita? Kita awali saudara perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Stop kehidupan lama kita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Yesaya 1 ayat 11 sampai dengan 17. Dan Injil Matius 10 ayat 34 sampai dengan bab 11 ayat 1. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kalau kita tonton saudara berita-berita di televisi, kita lihat begitu banyak diberitakan para pejabat, para seleb, saudara, menyalurkan dana bantuan kemana-mana. Ini merupakan sebagai ibadah, kata mereka, saudara. Dan tak sedikit, saudara, mereka-mereka yang berdana tersebut, saudara, tertangkap oleh KPK karena kasus korupsi. Dan lagi lucunya, saudara, para koruptor yang tertangkap itu, saudara, masih bisa senyum simpul, saudara, melambaikan tangannya seakan-akan tanpa dosa. Bagaimana mereka-mereka yang rajin beribadah, berdana di mana-mana, tapi juga melakukan segala larangan-larangan Tuhan Allah kita, saudara. Tidak sedikit di luar sana kita melihat yang rajin beribadah, rajin ke gereja, pelayanan yang wah kemana-mana, perpuluhan tetap berjalan, kolektor terus mengalir. Tapi tingkah lakunya, saudara, jauh berbeda. Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya pada hari ini menyampaikan, untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Yesaya 1 ayat 11. Saudara, kita lihat, saudara. Tuhan tidak menghendaki semua itu, saudara. Rasul Paulus menyampaikan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah keibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Ingat, si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Amsal 26 ayat 24 sampai dengan 25. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Tuhan Allah kita tak melihat apa yang kita lakukan, saudara. Baik itu ibadah kita yang begitu full, penuh sepanjang hari. Berapa banyak yang kita keluarkan dana-dana untuk menyumbang. Tidak, saudara. Allah tidak melihat itu, saudara. Berapa banyak pelayanan-pelayanan kita yang di luar, saudara, yang banyak sekali memuji kita. Semuanya itu tak berarti, saudara, jika hati kita tak tulus dan bersih, saudara. Jika hati kita masih banyak kerikil-kerikil, saudara, batu-batu tajam, batu-batu kasar, saudara. Inilah firman Tuhan kepada Samuel. Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat alam. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. 1 Samuel 16 ayat 7.
Lihat saudara, Tuhan tidak memandang kita dari luarnya. Seperti manusia-manusia saudara, memandang kita dari luar saudara. Begitu gantengnya kita saudara, begitu baiknya perawakan kita, begitu wah saudara, di depan umum kita berbicara, betapa baiknya kita menyumbang di sana di sini saudara. Oh tidak saudara, Allah tak melihat kebaikan yang kita lakukan, tapi kebenaran akan ketetapan Injil lah yang dilihat Allah. Apakah kita lakukan itu? Stoplah saudara. Stoplah kita dengan perilaku yang tak tulus, yang berpura-pura, yang tak berkenan di mata Allah, di luar kebenarannya. Milikilah hati yang penuh kasih dan rendah hati yang berkenan di mata Allah. Inilah yang dilihat Tuhan Allah kita. Regi hari ini ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa seberapa rajinnya kita beribadah ke gereja, berapa banyak yang kita persembahkan sebagai persembahan di dalam kolektor, di dalam perpuluhan, atau berapa banyak kita berdharma dan sahabat apapun pelayanan kita saudara. Tapi saudaraku yang terkasih, hati kita tidak memiliki kasih. Maunya marah, masih korupsi, berselingkuh, berjudi. Semuanya ibadah itu sia-sia saudara. Karena Tuhan Allah tidak melihat itu semua. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Hati yang memiliki kasih. Pertanyaannya saudara, masih adakah kasih di dalam hati kita? Mari kita yang masih hidup dalam keduniawian ini dengan kesenangan sesaat, stoplah kehidupan lama kita dan bertobat. Bertobatlah, kembalilah kepada kebenaran Injil dan tetap mau setia hidup di dalam Kristus Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.